Hari ini kita merenungkan kelahiran seorang pribadi yang begitu penting dalam rencana keselamatan Allah, Santo Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan dari Injil Lukas, kita menyaksikan momen yang penuh keajaiban dan harapan. Kelahiran seorang anak yang sejak dalam kandungan sudah memiliki panggilan ilahi. Dalam kisah para rasul, kita mendengar kesaksian tentang bagaimana Yohanes berperan sebagai pendahulu Mesias, membuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Kisah kelahirannya bukan sekedar catatan sejarah, tapi sebuah tanda profetis, sebuah penegasan bahwa Allah setia pada janjinya. Yohanes lahir dari rahim Elisabet, seorang perempuan yang sudah lanjut usia, dan dari seorang ayah, Zakaria, yang sempat meragukan kuasa Allah. Namun justru dari ketidakmungkinan manusia, Allah menyatakan kebesarannya. Ketika Yohanes lahir, orang-orang bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini nanti? Dalam Lukas bab 1 ayat 66. Pertanyaan ini menyimpan getaran ilahi, seolah alam pun ikut berdebar menantikan panggilan besar yang akan dijalani Yohanes. Ia tidak hanya akan menjadi nabi biasa, tetapi menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, menyiapkan hati umat untuk menerima sang terang yang sejati, Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul 13, Paulus mengingatkan bahwa Yohanes bukanlah pusat dari kisah keselamatan, tetapi ia adalah saksi dan pelayan, seseorang yang tahu tempat dan misinya. Yohanes tidak mencari kemuliaan bagi dirinya. Ketika banyak orang mengaguminya dan bertanya, apakah dia Mesias? Ia dengan tegas berkata, "Aku bukan dia, tetapi sesudah aku akan datang dia yang kasutnya pun aku tidak layak membuka." Yohanes mengajarkan kita kerendahan hati, sesuatu yang sangat berharga, namun langka di zaman yang mencintai sorotan. Lalu, apa maknanya bagi kita? Pertama, Yohanes menunjukkan bahwa hidup adalah panggilan. Sejak dalam kandungan, Allah sudah memiliki rencana baginya. Demikian pula dengan kita. Tak ada yang hadir di dunia ini secara kebetulan. Kita dipanggil bukan hanya untuk eksis, tetapi untuk menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Entah kita seorang guru, orang tua, pelayan gereja, jurnalis, atau pekerja sosial, kita semua memiliki jalan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan dalam hati sesama. Kedua, hidup Yohanes adalah hidup yang menuju ke padang gurun, bukan ke istana. Ia memilih jalan sunyi, menolak kemewahan, dan hidup dalam kebenaran. Ia bersedia berkata benar, meski harus kehilangan nyawanya. Dalam dunia yang gemar kompromi dan menghindar dari kebenaran yang menyakitkan, Yohanes menjadi cermin keberanian profetis. Mungkin kita tidak dipanggil untuk berseru di padang gurun secara harafiah, tetapi setiap kali kita bersuara untuk keadilan, untuk kasih, untuk pertobatan, di sanalah kita menjadi Yohanes masa kini. Ketiga, Yohanes adalah jembatan, bukan tujuan. Ia menunjuk pada Yesus. Maka dalam hidup kita pun dipanggil untuk menjadi tanda, menjadi perantara kasih Allah, bukan menjadi pusat perhatian. Kelahiran Yohanes adalah panggilan agar kita selalu bertanya, apakah aku sedang mempersiapkan jalan Tuhan? Ataukah aku justru menghalanginya? Akhirnya,
Kisah Yohanes mengajak kita untuk percaya bahwa setiap kehidupan memiliki makna, betapapun sunyi atau sederhananya. Bahkan anak yang lahir di keluarga renta dalam kondisi tak terduga bisa menjadi alat Allah yang agung. Maka marilah kita meneladani Yohanes. Hidup dalam kesetiaan, bukan popularitas. Hidup dalam pertobatan, bukan kepalsuan. Hidup sebagai suara, bukan sebagai pusat. Semoga kelahiran Yohanes menggerakkan kita untuk menjadi terang kecil yang menyambut terang besar itu, Kristus sendiri. Amin.